Minum. Minum, jangan dimutain, minum. Minum. Astagfirullah. Kemana ini? Cepat pengantar banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Hei kamu, di mana? Ya teman-teman, di sini saya mohon maaf kenapa saya itu nggak pembukaan dahulu dan saya itu membawa sebuah kelapa ya, kelapa kuning. Ini saya membawa ini karena tadi saya menjumpai sebuah sosok ya, sosoknya itu sangat agresif dan sangat lincah. Kenapa saya membawa kelapa ini? Karena air yang kelapa kuning itu sangat berkhasiat untuk hal gaib. Nanti dia akan merasa perih dan kesakitan, beda dengan yang hijau. Hijau itu untuk sosok yang ini, khusus yang ini, dia itu akan malah jadi minuman segar buat sosok tersebut. Karena ini tuh bukan sosok biasa, dia itu adalah sebuah kodam ya. Jadi kodam ini seperti mengamuk-amuk terus gitu. Saya juga nggak menyangka bisa bertemu kodam yang mengamuk seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kemana ini? Sepertinya tidak jauh dari sini. Astagfirullah. Assalamualaikum. Sini, sini mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Astagfirullahaladzim. Hati-hati mas, jangan sampai Anda terkena pecut ini. Karena jika Anda terkena pecut ini, saya jamin kulit Anda akan langsung gosong dan akan sulit untuk disembuhkan. Seperti hitam, seperti orang yang terkena sangat dingin, maka dia itu akan menghitam dan mati gitu kulitnya, tapi bukan orangnya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini adalah sosok yang sangat agresif. Kita harus hati-hati teman-teman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Oh, astagfirullah. Saya tahu sampean itu merasa marah, merasa sakit kan? Saya tahu, makanya saya kejar Anda terus ya. Saya kejar Anda sampai ke sini itu untuk menolong Anda. Jadi Anda nggak usah berontak seperti itu. Kalau Anda merontak seperti itu, justru saya nggak akan pernah bisa menolong Anda. Anda ingin terbebas kan? Astagfirullahaladzim. Kalau Anda ingin terbebas, ikuti saya akan menuntun Anda dengan baik-baik ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Astagfirullah. Gak kuat mas, kepanasan dia. Jadi ini memang sesuatu kodam yang sangat ini banget, nggak bisa berbaur dengan agama. Jadi ini harus kita lakukan dengan kekejaman, sedikit kejam untuk hal gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullah. Gak suka saya memberi salam ke kamu dengan sebutan Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Separah apa kamu waktu hidup? Oh, demi kesaktian kodamu itu. Astagfirullahaladzim. Iya, saya tahu. Sampai kamu menyimpan kodam begitu banyak di dalam diri kamu. Dan sekarang, astagfirullah. Siapa yang datang tadi? Siapa? Sahabat kamu? Oh, bukan. Baik.
Saya akan membantu kamu, tapi saya mohon kamu tenang. Jika kamu tenang, saya bisa membantu kamu. Mau tenang atau tidak? Oh, baik. Ya teman-teman, dia mau tenang, tapi dengan syarat saya itu jangan menyebut asma Allah gitu. Tapi saya nanti akan tetap menyebutnya ketika saya mengobati dia agar dia bisa terlepas dari hal-hal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu suka kelapa kan? Bagus. Ini saya membawakan air kelapa untuk kamu. Ini air kelapa muda, ya. Kamu minum seperti apa yang kamu lakukan seperti biasa, ya. Astagfirullah. Mudah-mudahan dia sedikit buta warna, teman-teman, karena ini beda warna. Jadi mudah-mudahan dia akan mau. Jika tidak mau meminumnya, akan saya paksa. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minum. Minum. Minum, jangan dimutain, minum. Minum. Astagfirullah. Dia nggak mau, teman-teman. Baiklah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tenang, 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 tenang. Bismillah. Allah akbar, Allah akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar. Sekarang dia sudah tenang, teman-teman. Ini nanti tahap terakhir, nanti saya jelaskan dulu. Astagfirullah, dia sudah bisa melepaskan pecutnya, tadi sempat nggak bisa. Ya teman-teman, saya jelaskan. Ini mumpung sudah tenang ya. Jadi ini adalah kodam dari seseorang ya. Tapi ketika majikannya itu meninggal, dia itu nggak bisa tenang, nggak bisa lepas, karena ini adalah perkumpulan dari beberapa kodam, bukan hanya satu kodam, tapi ini lebih dari satu kodam dan menyatu jadi satu seperti ini. Ini adalah kodam dari sosok seorang penimbun ya. Penimbun itu bisa dikatakan seorang, bukan penimbun BBM atau penimbun minyak goreng atau seperti itu ya. Ini adalah penimbun dari seperti ebek gitu, atau bisa dikatakan kalau nggak tahu ebek itu kuda lumping ya. Jadi penimbun kuda lumping itu harus mempunyai ilmu. Kalau nggak mempunyai ilmu, nggak bisa mengatur orang yang kesurupan. Jadi karena ilmunya sangat tinggi dan majikannya sudah meninggal, jadi ini sangat berisiko ya. Karena nggak ada yang menurunkan, kecuali ada yang menurunkan itu bisa tenang karena ada pemimpin atau majikannya. Kalau nggak ada majikannya itu akan liar kemana-mana sampai dia menemukan majikan baru. Dan alhamdulillah dia sudah bisa tenang ya, karena kodam itu nggak akan pernah hilang. Nanti kodam itu akan masuk ke orang lain atau mengikuti orang lain ketika dia merasa cocok dengan orang itu. Jadi
akan mengikuti sejak dia baru lahir ya. Jadi yang namanya kodam itu tidak diisi, tapi dia memang sudah mengikuti dari lahir atau dari nenek moyangnya yang temurun-temurun ketika sudah meninggal gitu. Astagfirullahaladzim. Dan ini sudah mulai tenang. Ini dari sosok penimbun, dan penimbunnya itu anti sekali dengan agama. Makanya dari itu nggak ada ketenangan dalam dirinya, dan kodamnya pun menjadi seperti ini. Ketika kodam seperti ini pun ketika mengobati anak buahnya atau orang-orang yang kesurupan ketika melihat kuda lumping itu akan dengan kasar gitu, karena tanpa menyebut asma Allah. Dan di sini meskipun kalian mempunyai kodam atau mempunyai pegangan, jangan sampai kalian lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik jika kalian punya kodam, biarin ya, ajak diri kalian, jiwa kalian untuk beribadah, dan kodam kalian akan mengikuti arah kalian untuk beribadah. Jadi semua itu tergantung manusianya yang mengatur gitu. Kodam itu sejenis hati kalian. Jika hati kalian kaku atau beku, maka kodamnya juga akan ikut kaku atau beku. Jadi kodam itu bisa diartikan seperti, kalau menurut saya itu jin korin ya, jin korin kalian ya. Jadi yang mengikuti kalian sejak lahir hingga kalian dewasa dan kalian meninggal, jin korin itu akan selalu ada dan nggak akan pernah hilang gitu. Astagfirullahaladzim. Dan ini sudah tenang, saya akan memberikan minum supaya dia tenang dan dia akan pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jika kamu ingin mendekati manusia lagi, meskipun itu dari lahir, ya, saya ingatkan, entah itu agamanya apa, entah itu muslim, non muslim, ya, tolong kamu selalu mengingatkan dia atau membuat hati dia selalu ingin taat kepada Tuhannya, apa yang dia percayai ya. Dengarkan saya. Bagus. Dengan ketenangan hati dari majikan kamu, kamu itu akan lebih tenang. Dengan ketenangan kamu akan menjadi lebih sakti dan kamu bisa menguasai bawahanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan minum. Alhamdulillah, mau minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan membantu kamu, Islamkan kamu sementara hingga kamu memilih jalanmu sendiri. Yang penting saya membantu kamu untuk memulihkan kamu ke dalam ajaran sesuai yang Tuhan saya kehendaki atau yang saya yakini kepada Tuhan saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, ikuti kata saya lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah tenang. Astagfirullahaladzim ya teman-teman. Di sini kita dapat pelajaran lagi bahwa sesungguhnya yang kalian percaya kodam itu sebenarnya bisa kalian atur sendiri ya, karena kodam itu mengikuti suasana hati kalian. Ya, ada juga kodam yang memberi pertolongan terus tetapi tidak pernah muncul. Bisa juga kalian ketika mendapat musibah ya, seperti contohnya kalian mendapat sebuah musibah, hampir mendapat sebuah musibah. Contohnya kalian itu merasa misalkan naik motor atau gimana di jalan, kalian merasa ih saya mau menabrak itu, tapi tanpa sadar tiba-tiba kalian kok saya sudah melewati hal itu kayak gitu, sudah melewati kejadian itu, tapi saya selamat. Berarti itu adalah sebuah kodam yang menyelamatkan kalian. Bisa diartikan malaikat kalian sedang muncul gitu. Itu yang selalu menolong kalian.
Jangan sampai kalian itu justru dikuasai oleh kodam, tapi kitalah yang menguasai kodam tersebut. Astagfirullahaladzim, jika kita dikuasai oleh kodam, maka hati kita akan beku, nggak ingat siapa Tuhan kita, nggak ingat siapa saudara kita. Kita hanya memikirkan ego kita, bahwa saya itu juara, saya itu harus menang. Itu yang berbahaya. Jadi saya berpesan kalian, meskipun kalian punya ilmu atau tidak, jadi ingatlah kepada Tuhan kalian. Ya, untuk yang muslim ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk yang non muslim ingatlah kepada Tuhan kalian, karena semua agama itu menuntun kita ke jalan kebaikan, ya. Alangkah baiknya kita itu masuk Islam itu lebih baik. Jadi saya nggak memaksakan, karena agama yang saya percaya itu tidak memaksa atau menuntut kalian untuk masuk Islam. Jadi masuk Islam itu adalah sukarela, nggak ada paksaan, ya. Alhamdulillah masalah ini sudah kelar, ya. Buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya, dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya melihat kayak ada bambu petung di sekitar sini.